갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없. Teori lagi dari beliau namanya Catur Murti. Catur itu 4. Jadi saya tidak tahu kok permainan catur itu mungkin menyerap dari bahasa Jawa catur ini. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca. Kalau Murti itu penjelmaan. Jadi Catur Murti itu jelmaan 4. Maksudnya gini, keutuhan hidupmu tergantung bersatunya 4 hal. Kalau kamu ingin hidup damai, tentram, bahagia, masuk ke ranah Catur Murti. Apa? Pikiran harus benar, perasaan harus benar, perkataan harus benar, perbuatan harus benar. Nah, 4 ini simultan. Tidak sendiri-sendiri. Karena kadang-kadang ada dalam hidup itu secara pikiran benar, tapi secara perasaan enggak. Itu hidupmu tetap enggak bahagia. Misalnya jalan-jalan terus ke angkringan, kamu sama temanmu. Kok ya temanmu enggak punya duit, kamu yang punya duit. Itu secara pikiran, kamu beli sendiri, dimakan sendiri, temanmu suruh nunggu. Itu rasional. Wong yo duit-duitnya sendiri, salah dewe dia ndak bawa duit. Ya kan? Tapi secara perasaan kan ndak sinkron. Ndak nyambung. Maka hidupmu tetap ndak bahagia. Kalau bisa ya pikiran iya, perasaannya iya, kata-katanya iya, perbuatannya iya. Ya kayak tadi jalan-jalan ke angkringan itu, akhirnya menurut pikiranmu ya sudahlah, mungkin lebih enak ditraktir aja bareng-bareng. Tapi kok yuk tak traktir yuk, sampai level ngomong saja, nggak level perbuatan, itu ya belum utuh. Utuh itu sampai level perbuatan. Kalau contohnya perasaan yang nggak cocok sama akal, Pak. Ya misalnya tadi neraktir tadi dibalik akhirnya, wah kamu kok nggak bawa uang, sudahlah uangku kamu ambil semua, kasihan kamu, aku nunggu kamu makan. Nah itu kebalikannya, demi perasaan akalnya dikorbankan. Itu kebalikannya begitu. Hidup itu akan selaras, damai, utuh kalau pikirannya setuju, perasaannya setuju, kata-katanya nyambung, perbuatannya nyambung. Ada satu saja yang tidak nyambung, orang akan gelisah. Tiap hari ceramah tentang yang baik-baik, tapi dia sendiri nggak melakukan itu berarti kan kata-kata dan perbuatan nggak nyambung. Hidup tetap tidak akan bahagia. Jadi Catur Murti itu 4 ini harus selaras. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, didasari oleh pikiran yang baik dan dijalankan dengan rasa yang baik. Hati-hati yang biasanya mengacaukan, orang jadi tidak berpikir benar, perasaannya tidak benar, perkataan perbuatannya tidak benar. Secara umum katanya Sosrokartono ada 5: benci, serakah, iri, fitnah, dan bodoh. Hindari 5 hal merusak ini. Kalau masih ada kebencian, masih ada keserakahan, masih ada iri, masih ada fitnah, masih ada kebodohan, kamu susah menyelaraskan 4 hal itu. Maka untuk kebodohan cari ilmu yang banyak. Fitnah, iri hati, itu sumbernya benci. Fitnah, iri hati, kebencian itu sebenarnya biasanya satu paket. Kenapa orang memfitnah? Karena benci. Kenapa orang benci? Biasanya karena iri. Itu satu paket. Benci, iri hati, fitnah. Kalau serakah ini ambisi yang tidak terkendali. Itu namanya serakah. 4 ini menghalang-halangi Catur Murti. Kalian usahakan tidak ditelan oleh ini. Kalau masih ada penyakit benci, penyakit serakah, penyakit iri, dan seterusnya, itu berarti
biasanya ada sisi-sisi tidak bahagia dalam hidupmu. Terus, ini ilmu yang terkenal lagi dari Sosrokartono, namanya ilmu kantong bolong. Istilahnya kayak guyon, tapi ini luar biasa. Kantong bolong itu, kantong itu saku, bolong itu lubang. Saku yang berlubang. Maksudnya apa? Peduli sesama, nulung pepadane orang nganggo mikir wayah waduk kantong. Yang ono isi lumuntur marang sesami. Menolong orang lain ndak usah dipikir wayah itu waktunya. Waduk itu perut maksudnya. Isinya apa? Kantong yang ono isi lumuntur marang sesami. Jadi begitu ada isinya, langsung dipikir, langsung didistribusikan untuk sesama. Itu namanya kantong bolong. Orang yang sudah tidak terikat lagi oleh kepemilikan apapun. Apapun yang dia miliki, kalau ada orang lain butuh, dia akan bisa lumuntur marang sesami. Tiba-tiba keluar saja. Kenapa? Kantongnya bolong. Kalau kantong buntu itu kan dadak mikir, mau diambil berapa ya, ini cuma masjid aja. Yang 2000-an mana kan kamu milih gitu. Tapi kalau kantongmu bolong, kamu tidak sempat milih, sudah. Punyanya 100-an ribu, ya keluarlah 100 ribu itu dari kantongmu. Jadi kalau mau mempraktekkan ilmu ini, ya kantongmu dibolongi. Jadi kalau ada mau sodako-sodako, biar kamu tidak pakai mikir, sudah terlanjur. Jadi cemplungin aja apa adanya. Nah, ini simbol kepedulian sosial. Sejak awal tadi kan kegelisahannya beliau ini kan ketidaksetaraan sosial, banyak orang miskin, banyak orang sengsara. Sudahlah, tolong saja, tidak usah pamrih, tanpa syarat, tanpa perhitungan. Tidak usah mikir aku dapat apa. Lah kok enak aku yang kerja. Kalau masih ada itu berarti masih belum ikhlas, belum pamrih. Dan ini menunjukkan wujud dari cinta kasih pada sesama. Mengosongkan diri dari kepentingan pribadi, egoisme demi orang lain. Ini ilmu ini susah dijalankan. Orang biasanya yang dinomorsatukan selalu dirinya sendiri. Untuk nyampe level ini itu butuh proses panjang. Kalau Sosrokartono kan bisa meninggalkan semua kenikmatan yang bisa dia raih demi masyarakat sekitarnya sampai tidak nikah segala. Itu perwujudan ilmu kantong bolong. Jadi pokoknya kantongmu bolong, tidak ada yang tersisa. Banyak sufi yang menjalankan hidup ini. Hartanya banyak tapi ya mampir hilang. Karena didistribusikan kemana-mana. Tidak boleh ada yang mampir di kantongnya. Ini ilmu kantong bolong. Hari ini peradaban kita peradaban menimbun, peradaban numpuk, bukan peradaban berbagi, saling memanfaatkan. Kita suka dengan koleksi-koleksi. Kalau tidak percaya lihat laptopmu, isinya koleksi tok. Ya kan? Loh, wong ngaji itu loh ya koleksi. Pak, saya punya koleksi ngaji filsafat lengkap. Saya punya koleksi ngajinya Ustadz A lengkap, punya koleksi ngajinya Kiai B lengkap. Koleksi-koleksi saya, e-book saya Pak, sekarang jumlahnya sekian lengkap. Sudah kamu dengarkan semua? Belum Pak, ya nunggu. Kamu kan kolektor semua. Itu kan kayak barang mampir di kantongmu dan macet di situ. Ya termasuk buku, termasuk apa tadi. Belum lagi uang. Berapa banyak orang yang nimbun uang di bank. Sementara saudaranya kesulitan, kurang makan, temennya bayar SPP, bingung karena duit entek, sudah dikirim orang tuanya tapi ya terlanjur dipakai beli pulsa. Sehingga perlu dibantu misalnya. Lah, kan banyak sekarang peradaban kita itu, peradaban numpuk-numpuk. Tidak kantong bolong. Kalau peradaban kantong bolong itu ya sudah. Untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial perlu level kantong bolong. Yang berlebih mau berbagi tanpa pamrih, tanpa dipikir.
Itu ilmu kantong bolong.